Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi sahabat podcast Rasi dimanapun berada. Podcast Rasi ini singkatannya semangat konten moderasi KUA Denpasar Selatan dalam acara live sigap live langsung di Facebook KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Live sigap ini sebagai kegiatan edukasi agama dari penyuluh lintas agama. Nah, ini materinya kali ini. Oh ya, maaf Pak, saya belum menyapa narasumber kita dan saya sendiri Bu Afifah Tunisa, penyuluh agama pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, dan narasumber kita pada pagi hari ini dengan lebih tepatnya sih kalau saya manggil Gus Bawo ya. Mohon Pak perkenalkan diri, monggo. Selamat pagi sahabat Serasi, sahabat KUA Denpasar Selatan. Kembali lagi hari ini bersama saya penyuluh agama Hindu Ida Bagus Gede Bawo Adjana. Itu nama panjangnya. Oh, nama panjangnya. Nama bekennya Pak? Nama bekennya Gus Bawo saja boleh. Gus Bawo, oke. Lebih nyaman, lebih friendly kalau kita panggil Gus Bawo aja Pak. Ya, oke. Oke, ini materinya pagi ini berat sekali Pak, luar biasa. Ini terkait dengan ini ya, program penyuluh berantas korupsi Pak. Utamanya dalam hal ini dampak korupsi dalam pandangan Hindu. Ya. Korupsi sendiri itu, ya kan? Ini terkait penyalahgunaan wewenang ya Pak ya. Betul. Nah ini dalam konsep agama Hindu, korupsi itu seperti apa sih Pak? Maaf nih. Ini karena kaitannya dengan, kalau kemarin soalnya sudah beberapa kali live, ada korupsi dari sisi pandangan teman saudara kita yang beragama Muslim, dan ada kemarin disampaikan oleh Pak Tony, teman kita yang beragama Kristen. Nah kali ini live kita pagi ini korupsi dalam pandangan Hindu. Silakan Pak Gus Bawo. Baik, terima kasih Bu Haji. Bu Afifah aja deh, kalau Bu Haji nanti berat. Oke, ini silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan pandangan ya. Iya, pandangan. Memberikan pandangan bagaimana sih korupsi itu menurut agama Hindu. Karena Bu Afifah ternyata korupsi itu tidak kenal agama dia. Iya. Nggak punya agama dia. Lintas agama juga ya Pak. Lintas agama. Nggak penyuluh aja yang lintas agama, ternyata korupsinya juga lintas agama. Kalau kita lihat di televisi, semua ada itu. Ada ya Pak ya, ada ya. Semua ada yang mewakili. Di KPK kita punya wakil semua Bu. Jadi itulah, karena korupsi itu tidak punya agama, maka kita bersama seharusnya harus memusuhi, harus memerangi korupsi itu, kan seperti itu. Nah, kalau secara umum kalau kita lihat artinya korupsi itu yang pertama bisa berarti penyelewengan atau penyalahgunaan. Nah, apa yang disalahgunakan yang disalahgunakan bisa jabatan, kemudian karena penyelewengan bisa menggunakan uang atau harta benda lainnya yang memang bukan haknya, kan seperti itu. Kemudian korupsi itu merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum, jelas hukum agama maupun hukum konstitusi kita, jelas dilanggar oleh yang namanya korupsi. Nah, kemudian menurut Hindu itu korupsi itu juga adalah perbuatan buruk atau bisa dikatakan mencuri sebagai seorang pencuri. Karena ketika kita ada seorang yang korupsi, kalau di dalam Hindu itu orang-orang seperti itu bisa disebut orang yang, kalau istilah orang-orang dulu mengatakan merte metemahan wisya gitu ya. Jadi apa yang dia dapatkan tidak ada hikmahnya di dalam kehidupannya. Tidak ada keberkahan ya kalau dalam konsep kami ya, agama Islam, keberkahan, kebaikan ya. Ya. Oh itu. Nah kaitannya dengan kalau saya baca referensi sedikit tentang
konsep Hindu ya Pak. Mm-mm. Ini kaitannya dengan dharma ya, hukum Betul, suci betul, nih. betul. Nah itu seperti apa dalam konsep Hindu tuh Pak? Kalau kita Kaitannya lihat dengan korupsi ya. pandangan Hindu itu kalau kita lihat seperti yang Bu Apipah katakan, yang pertama berdasarkan pandangan dharma. Dharma itu adalah sebuah kebaikan. Jadi yang namanya korupsi sudah pasti bertentangan dengan yang namanya kebaikan. Yang kedua, hukum reta. Nah, hukum reta itu adalah hukum yang mengatur sebuah keseimbangan alam. Jadi ketika korupsi itu ada, maka keseimbangan itu tidak ada. Contoh, ketika pemerintah akan memberikan sebuah bantuan, harusnya ada keseimbangan di bawah, daerah A dapat sekian, daerah B dapat sekian. Karena ada seperti itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Kemudian berkaitan dengan hukum Trikayo Parisuda. Orang Bali mengenal istilahnya Trikayo Parisuda. Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Ya. Nah, itu sudah pasti dilanggar oleh orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Pikirannya baik, perkataannya baik, tapi perbuatannya itu ternyata terkait mencuri. hukum ya Pak ya. Betul. Hukum dalam istilahnya pagar terkait dengan pelanggaran terhadap ketidakbaikan, dalam hal ini korupsi seperti itu ya. Pak, kalau di kami di agama Islam itu kan ada pedoman hidup Al-Qur'an ya. Terkait larangan untuk kita korupsi itu difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah 188. Saya bacakan terjemahnya ya Pak ya. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Ini teks norma hukum bagi kita sebagai orang Islam. Patokannya Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 188. Nah, sekarang dalam konsep Hindu, apakah ada teks kitab suci yang jadi rujukan umat Hindu dalam ini terkait korupsi ini ya? Seperti itu, Pak. Baik, Bu Apipah, sebelum saya ke sana, saya jelaskan sedikit kalau dalam pandangan Hindu itu ada, mungkin bisa dikatakan kenapa sih orang itu bisa korupsi seperti itu. Nah, dalam Hindu itu diajarkan setiap manusia itu ternyata dalam dirinya punya musuh yang harus kita hindari. Yang dalam ajaran agama Hindu itu disebut satripu. Ada 6 musuh utama dalam diri kita. 1, kama, keinginan atau nafsu. Ya, semua orang punya keinginan, punya nafsu. Nah, kemudian ada lobo, ada ketamakan. Itu udah punya mobil 1, pengen beli mobil lagi 1, sehingga ketika dalam situasi terjepit melakukanlah hal-hal itu yang tidak baik, yang tidak dibenarkan ya. Nambah lagi 1 itu. Pak, konsumsi hubungannya dengan nambah istri ya, kan nggak ada hubungannya ya. Ini kaitannya dengan bisa saja. Bisa ya jalan. Karena faktor pengen nambah istri betul. jadinya ini ya. Nambah istri tidak. Lagi 1, artinya mobil lagi 1, rumah lagi 1 gitu. Oke, Pak, kembali ke laptop. Kalau tadi 1 karena apa? Faktor keinginan. Ya, keinginan atau hawa nafsu. Kemudian ada kedua, orang itu memiliki sifat tamak. Tamak ya. Kemudian musuh yang ketiga itu ada krode atau marah. 3. Ya, kemudian yang keempat ada made, mabuk. Oh, mabuk. Mabuk kan, mabuk ini banyak juga, Bu. Iya. Ada mabuk harta benda, salah satunya kan ini pemicu ini. Kemudian kemudian matsarya, iri hati. Iri hati bisa menunjukkan korupsi, bisa. Wih, dia baru jadi kabag udah bawa mobil ini, gimana sih? Saya mesti bawa Innova. Harus bawa yang lebih baik. Gitu nah, ya. itu iri hati. Kemudian moho, kebingungan. Orang bingung juga bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Bingung karena tadi Pak melihat tetangga, rumput tetangga lebih hijau ya, dan muda pula. Bingung karena istri mudanya minta lagi. Kok larinya ke sana sih, bagus banget. Oke, kayaknya lebih gampang diterima, itu contohnya. Iya sih. 6 apa Pak tadi Pak? 6 musuh. 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Nah, itu kan salah satunya keinginan tadi itu, hawa nafsu itu tadi. Itu yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Kemudian ada 7 jenis kegelapan. Oh, ini dalam teks
hukum yang Ya. dijadikan rujukan umat dijadikan Hindu ya Pak umat ya? Hindu. Ada 7 kegelapan. Ya, kemudian jenisnya itu yang pertama ada surupa. Orang itu mabuk karena kecantikan. Yang kedua dana. Orang itu mabuk karena harta benda. Kemudian ada guna, mabuk karena kecerdasan. Orang terlalu pandai aja kadang kan songong juga bisa. Keblinger ya Pak ya, namanya keblinger ya. kalau bahasa kita. Kemudian ada kulino, mabuk karena keturunan atau status sosial. Kemudian sura karena minum-minuman keras. Kemudian kasuran karena keberanian. Artinya merasa berani. Terlalu berani. Nah, berani yang kelewatan ya Pak. Itulah yang kira-kira menyebabkan orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, di dalam kitab Sara Samuscaya dikatakan seperti ini. Kitab apa Pak tadi Pak? Ya, dalam kitab Sara Samuscaya. Sara Samuscaya. Ya, kemudian itu ada pada sloka 263. Nah, dikatakan seperti ini. Bahasa kerennya dulu ya. Karena bahasa Sangsekerta pakainya ya. Ini Jawa kuna dia. Oh lah ya, Sangsekerta Jawa kuna. Ini Jawa kuna. Apan ikang arte yan darmo luirning karjanya ye ike labo ngaranya para martaning amanggih suka tan temuaken ike kuneng yang adarmo luir kajanya kasmale ike siningahan desang sajana matangian ayo anasar sangkeng darmo yan tangan jarmo. Yang artinya kira-kira seperti ini. Jika harta itu diperoleh berdasarkan dharma, itu dinamakan keberuntungan. Sungguh akan mengalami kesenangan orang yang memperoleh harta itu. Tetapi jika harta itu diperoleh dengan jalan adharma atau ketidakbaikan, maka harta itu merupakan noda. Dihindari oleh orang yang berbudi mulia. Oleh karena itu, janganlah bertindak menyalahi dharma. Kalau istilah di Muslim ini ibaratnya harta kita itu menjadi tidak halal. Oh, ya konsep halal dan haram ya dalam kalau halal membawa keberkahan, kedamaian, ketenangan. Otomatis kalau harta yang kita hasilkan dari kegiatan yang terlarang dalam hari ini korupsi, otomatis akan membawa kebingungan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Karena banyak kan di media Pak, kita heran ya, uang yang sampai miliaran dalam bentuk cash disimpan dalam rumah. Iya kan Pak, kasus korupsi yang lagi ramai saat ini karena kebingungan, kan malah nggak tenang ya nyimpan uang segitu banyaknya di dalam rumah. Oke, itu tadi rujukan teks dalam agama Hindu. Kalau orang-orang Bali, leluhur orang Bali dulu mengatakan itu dah namanya, kalau kita tidak mendapatkan harta dengan baik itu dah yang saya katakan di awal tadi, merta metemahan wisya. Apa itu Pak? Itulah maksudnya. Merta metemahan wisya itu artinya ketika kita mendapatkan harta tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan, ketenangan. Itu, ya, karena iya Pak, kalau di kami berkah itu artinya ya membawa dampak kebaikan. Otomatis kalau kebaikan ini akan membawa hidup kita ini tenang, nyaman gitu ya. Tidak ya tadi karena dari 6 musuh ya, maaf, 6 musuh dan 7 kegelapan. Ya. Itu semua kan dampaknya membuat sampai tadi ada yang keblinger, terus percaya diri yang berlebihan. Itu juga sebagai efek pemicu untuk kita bertindak yang tidak baik dalam hal ini ya tadi melanggar aturan dalam penyalahgunaan wewenang kaitannya dengan korupsi seperti itu Pak ya. Nah tadi Pak Gus Bawo sudah menyampaikan tentang teks dalam kitab suci agama Hindu ya. Nah sekarang ada enggak dalam konsep Hindu terkait sanksi terhadap tindakan korupsi nih Pak, penyalahgunaan wewenang seperti itu? Baik, terima kasih Bu Afifah. Demikian juga sahabat KUA Denpasar Selatan. Kalau di dalam pandangan Hindu,
yang berkaitan dengan sanksi bagi orang yang melakukan ketidakbenaran. Kalau orang Bali bilangnya corah ini. Corah. Corah ya. Oh. Jatmo corah itu orang jahat termasuk gitu. korupsi itu. Saya dapatkan dalam kitab Chanakya. Nah, dalam kitab Chanakya Niti Sastra dikatakan seperti ini. Nehetartan prasanggena na. Ini kayaknya bahasanya Sanskerta ini. Wirudena karmana na widyam aneswastesu nartyam mapi yatas tatah. Yang kira-kira artinya uang yang diperoleh dengan jalan jahat melakukan siksa, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum, uang persembahan musuh atau suap. Nah, ini masuk juga suap, ya, persembahan musuh suap, maka yang demikian jangan diharapkan. Kemudian lanjut di dalam kitab itu dikatakan anyo yo parjitam druayam dasa warsani tistati prapte caikadesa warse samulam ca winasyanti. Artinya kekayaan yang dikumpulkan dengan cara berdosa bertahan hanya 10 tahun. Dan setelah mencapai usia 11 tahun akan musnah. Oh, masuk. 10 tahun aja, masih enak Pak, ada waktu 10 tahun nih. Untung sama Tuhan nggak langsung diberikan sanksi saat itu ya. Karena begini Ibu, di dalam Hindu itu juga ada istilahnya hukum karma pala. Karma ya. Hukum karma pala ini juga memiliki 3 bagian. Sancipta karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Sancipta karma pala ini hidup saya sekarang ini, saya menikmati karma saya di kehidupan terdahulu. Karena di dalam Hindu itu mempercaya reinkarnasi. Karena turunan dari kakek nenek moyang ya, kita gitu ya Pak ya. Reinkarnasi dulu kita. Gitu. Jadi sebelum saya hidup saat ini, sekian ribu tahun yang lalu saya sudah pernah hidup. Jadi saya menikmati karma itu. Termasuk karma leluhur itu. Kemudian prarabdha karma pala, apa yang saya lakukan dalam hidup ini, dosanya kita dapatkan dalam hidup ini. Kemudian kriyamana karma pala, dosa perbuatan jahat yang kita lakukan pada saat ini, maka akan mendapatkan pahala pada kehidupan berikutnya. Makanya kadang karma manusia itu berbeda-beda. Ada kadang orang kan seperti itu, sudah tekun mengambil pekerjaan kok segini aja. Nah, itu terkait dengan karma wasana kita dalam kehidupan terdahulu, kehidupan saat ini, dan di kehidupan yang akan datang. Nah, makanya ini dikatakan 10 tahun saja waktunya bagi Bapak Ibu yang korupsi. Yang Hindu terutama ini. Yang mewakili kami. Kita ingatkan sahabat serasi umat Hindu dimanapun berada ya, efek dari korupsi ini. Yang mewakili di KPK. Jadi kalau dalam Hindu dikatakan umurnya sampai 11 tahun, kemudian di tahun ke-11 semuanya akan musnah. Musnahnya apa Ibu? Musnahnya yang pertama, harta benda hasil yang didapatkan itu akan musnah. Yang kedua, kehormatannya juga bisa akan musnah. Semua menguap ya Pak ya? Semua menguap. Jadi sistem pada masyarakat umum itu istilahnya sekarang tuh tabur tuai Pak. Betul, tabur tuai. Bagaimanapun apa yang kita tabur, kalau itu kebaikan, insya Allah kedepannya pun kita akan memanen keberkahan, kebaikan dalam kehidupan kita. Betul. Tapi kalau yang kita spora, kalau bahasa bukan will ya, tebar spora gitu, perkembangbiakan yang nggak bagus, ya otomatis kalau dalam konsep Hindu tadi 10 tahun, 11 tahun, di tahun ke-11 semua itu akan lenyap, menguap, tidak ada bekasnya sama sekali. Ya. Makanya kita ingatkan sahabat serasi kita untuk kita tebar kebaikan aja. Seperti itu kita. Kalau tidak kita yang mendapatkan, bisa anak kita, bisa cucu kita. Itu namanya hukum karma. Karma ya Pak ya. Ya, kalau dalam bahasa konsep orang umum tebar tuai tadi. Kalau bahasa anak medsos sekarang saya baca itu tebar tuai tadi. Seperti itu. Bagaimanapun apa yang kita lakukan saat ini akan kita petik, akan kita nikmati. Apakah
kalau memang itu kebaikan ya akan kita nikmati kebaikan kita di esok hari. Tapi kalau itu sebuah ketidakbaikan dalam hal ini perbuatan korupsi, dalam hal ini apalagi kita penyuluh bagaimanapun betul. juga pejabat di Kementerian Agama Betul. yang punya tugas berat Pak sebenarnya kita sebagai penyuluh ini. Tugas penyuluh ini Pak, peran penyuluh itu satu sebagai pemimpin umat, yang kedua sebagai agen perubahan. Apalagi kita di Kementerian Agama ini lagi proses mempertahankan WBBM ya seperti itu ya. Ini kita dukung bersama program Kementerian Agama kita. Sapu, jadi jangan sampai sapunya yang kotor. Maka tidak kita harus punya sapu bersih ya Pak ya. Harus sapunya. Penyuluh harus jadi sapu bersih ya Pak ya. Jangan sapu bersih, tapi menjadi sapu yang bersih. Iya, ini karena kita sebagai penyuluh itu tadi kita sebagai pemimpin umat untuk jadi teladan kebaikan Pak, agen perubahan, sebagai fasilitator Kementerian Agama dalam kebaikan, dan yang keempat sebagai sebagai ujung tombak motivator pembangunan. Untuk karena efek dari korupsi ini Masya Allah luar biasa ya, melemahkan segala lini sistem pemerintahan kita. Seperti itu Pak. Nah, ini dalam konsep agama Islam Pak. Kalau makan, oh ya tadi kan udah disinggung dikit ya. Kalau di kami Pak, kalau kita makan barang haram, dalam hal ini korupsi ya, penyalahgunaan wewenang, kalau harta yang kita makan ini hasil tidak baik, dalam hal ini korupsi, bisa diidentikan dengan mencuri. Di kami itu Rasulullah teladan kami itu menyampaikan ibadah kami utamanya sholat itu selama 40 hari tidak diterima. Makanya tadi di dalam konsep Hindu kan di tahun ke-11 apa ini harta yang dihasilkan untuk menguap seperti itu ya, untuk masih dikasih jeda 10 tahun kembali lagi. Tapi saya yakin lah itu juga ada yang langsung hilang juga Pak, entah itu mungkin kecelakaan atau kejadian apapun. Saya yakin itu bisa terjadi ya Pak ya. Oke. Nah ini lagi Pak, ini tentang konsep ya kalau tadi kami berkah yang membawa dampak kebaikan. Nah kalau dalam konsep Hindu terkait keberkahan di konsep Hindu itu seperti apa Pak? Kalau keberkahan di dalam konsep Hindu itu, kalau saya memetik kitab Bhagavad Gita itu ada di dalam kitab Bhagavad Gita mengandung arti seperti ini. Bekerjalah kamu dengan tanpa melihat hasilnya. Jadi bekerja kamu sesuai dengan tugas yang telah dibebankan. Jadi ketika kita bisa bekerja maksimal, maka hasil itu akan datang sendirinya. Artinya orientasi kita itu dalam bekerja itu jangan dulu wani piru. Nah, kan itu sekarang Ibu, wani piru. Kadang minahin gini aja wani piru, minah tempat sampah aja wani piru. Berarti terkait KKN ya Pak, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini juga bentuk itu ya, ketika kita menempatkan seseorang tidak sesuai dengan kapasitasnya, kompetensinya, itu kan juga bentuk dalam KKN ini ya Pak ya. Betul. Saya yakin ketika kita tahu nih kita nggak punya potensi di bidang itu, kita berani ngambil, itu sudah sebuah menyalahi sistem ya, otomatis akan bikin sistem kacau kan, seperti itu juga bentuk KKN seperti itu ya. Dalam konsep Hindu juga seperti itu Pak ya, diharapkan ya seidealis mungkin sesuai dengan kapabilitas, kompetensi yang dimiliki, biar memang sistem ini juga bisa berjalan dengan baik seperti itu Pak Gus Bawo ya. Makanya disarankan seperti itu, kita itu bekerja sesuai dengan tupoksi begitu. Nanti hasil itu akan datang secara sendirinya. Jangan ketika kita bekerja terikat oleh duniawi, terikat oleh kama itu, keinginan itu, terikat oleh nafsu itu. Terus di dalam otak, ketika kita bekerja ini, kapan sih dikasih, kapan sih, jadi kerja kita itu bisa tidak jadi fokus, konsentrasinya kurang, memungkinkan pekerjaan kita menjadi tidak maksimal. Iya, emang ini kembali lagi ke karena memang korupsi ini Pak, terjadinya korupsi itu kalau saya baca itu
karena faktor internal Betul. yang ada dalam diri kita, yang tadi di konsep Hindu Betul. ada 6 musuh dan 7 kegelapan ya. kegelapan. Itu karena faktor keserakahan, karena gaya konsumtif kita yang berlebihan, apalagi sekarang kita dengan mudahnya ngeklik marketplace di genggaman kita. Kalau kita nggak punya, datang gitu. Iya, kalau kita nggak punya kemampuan diri untuk menahan, menangkal mengontrol hal-hal kita, itu, ya seperti itu. Dan kembali lagi tadi, kita punya iri dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Kalau kita tidak bisa menahannya, menekannya, ya tadi kita akan punya keinginan yang berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan kita, kan seperti itu ya Pak ya. Itu kalau faktor internal ya. Kalau faktor eksternal ini juga terkait dengan kurang sistem yang lemah. Terus kurangnya transparansi. Terus ini Pak, lemahnya penegakan hukum seperti itu. Dan terkadang juga mungkin bisa seperti ini, Ibu. Korupsi itu terkadang bisa terjadi karena sebuah kebijakan yang salah. Kan bisa saja seperti itu. Sehingga, kasus yang terakhir ini ya Pak ya. Kasus yang terakhir yang lagi ramai itu kan Pak. Kita nggak nyebut JBS. Nanti biar nggak salah, itu biarkan media pada umumnya. Seperti itu lah. Seperti itu ya Pak ya. Kebijakannya yang salah. Jadi menyebabkan orang itu tersangkut di dalam korupsi, padahal niatnya tidak ada. Bisa saja seperti itu. Tetapi yang paling memang besar perannya memang yang dari dalam diri. Jadi memang harus kita kuatkan mental di dalam diri. Oh ya Pak Gus Bawo, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Serasi, utamanya kepada teman kaum Hindu, utamanya pada generasi muda, terkait mungkin wejangan atau nasihat yang bisa diberikan kepada sahabat Serasi supaya kita punya mental yang kuat untuk sama-sama menghindari, memberantas kasus korupsi ini. Monggo Pak Gus Bawo. Baik, terima kasih Bu Afifah. Demikian juga sahabat KUA, sahabat Serasi dan Pasar Selatan. Saya selaku penyuluh agama Hindu mengajak kita semua, mari kita lebih banyak ucap rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan rasa bersyukur, dengan belajar bersyukur, kita bisa terhindar dari keinginan-keinginan yang tidak berlebihan di dalam diri kita. Karena ketika keinginan kita berlebihan dalam diri kita, ini akan memicu kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Salah satunya korupsi ini. Kalau orang kita, para tetua kita zaman dulu bilang, agar harta yang kita dapatkan tidak menjadi wisya, agar harta yang kita dapatkan menjadi sebuah sari atau mesari. Makanya itu dasar saya membuat inovasi mesarinya, Ibu. Oh, mesari 5 itu ya Pak ya? Membaca kitab suci setiap hari saya artikan. Mesari itu adalah istilahnya ketika pekerjaan kita mendapatkan sebuah pahala. Mendapatkan hidayah, mendapatkan berkah. Itu namanya mesari. Kalau dalam Hindu. Nah, sehingga menjadilah membaca kitab suci setiap hari. Nah, maka dari itu kawan-kawan semuanya jangan pernah tergoda dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kita sendiri, merugikan lembaga kita, apalagi merugikan masyarakat banyak. Karena dengan kita melakukan korupsi, sesungguhnya kita telah merampas hak banyak orang di sana. Ingat, kitab suci kita, tidak ada kitab suci yang membenarkan orang korupsi. Apalagi dalam Hindu, sudah saya jelaskan tadi, itu hanya 10 tahun waktunya. Tahun 11 akan habis. Menguap. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Tapi tabur tuai itu pasti terjadi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Gus Bawo. Materi yang luar biasa ini mengingatkan umat kita semua untuk tidak berlaku korupsi. Nah, ini sebagai penyemangat kita mensupport Kementerian Agama kita dalam program BBBM. Kita bisa yel-yel ya Pak ya, Pak Gus Bawo sebagai komandonya. Ayo. Oke, siap. Ya, siap. Kementerian Agama Kota Denpasar, jaya, jaya, jaya. WBK WBBM, jaga, kuatkan, pertahankan. Kementerian Agama Kota Denpasar, bersih melayani, tolak korupsi.
Terima kasih sahabat podcast Serasi. Kali ini saya Bu Afifah dan Pak Gus Bawo undur diri. Semoga materi yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, dampak yang baik untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.